Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thomas Alva Edison, sang penemu lampu, orang yang pertama memasukkan cahaya ke dalam tabung hampa udara yang sekarang kita sebut sebagai lampu. Tapi, tahukah sahabat MK Channel bahwa 4000 tahun yang lalu, jauh sebelum Edison lahir, Al-Quran telah memberikan petunjuk singkat mengenai lampu. Di dalam ayat-ayat Al-Quran, banyak bercerita tentang masa depan, ilmu pengetahuan yang sebelumnya belum diketahui oleh manusia pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Telah diceritakan di dalam Al-Quran. Salah satu contoh cerita tentang masa depan di dalam Al-Quran adalah mengenai kemenangan Bizantium atas Persia pada perang tahun 627 Masehi. Sahabat MK Channel rahimahumullah, kali ini kita akan membahas tentang lampu yang diceritakan di dalam Al-Quran. Pada saat ayat ini turun, manusia pada masa itu belum mengenal lampu modern seperti yang kita lihat sekarang ini. Sahabat MK Channel rahimahumullah, Thomas Alva Edison menemukan lampu setelah dicap bodoh. Thomas lahir pada 11 Februari 1947 di Milan, Ohio, Amerika Serikat. Saat mengenyam pendidikan di lembaga pendidikan formal, ia dicap sebagai orang yang bodoh. Karena itulah, ia kemudian dikeluarkan dari sekolahnya. Setelah itu dalam kehidupannya, Thomas mengalami lika-liku kehidupan. Untuk memenuhi kebutuhannya, ia rela bekerja sebagai penjual koran, permen, maupun sayuran. Dan setelah itu, suatu ketika ia kemudian mendapat pekerjaan baru, ia direkrut menjadi operator telegram. Perekrut tersebut merupakan ayah dari salah satu anaknya yang pernah ia selamatkan. Dari situlah Edison mendapatkan ketertarikan akan dunia komunikasi, dan dari situ ia kemudian memulai proyek penemuan. Kemudian pada tahun 1897, Thomas menemukan penemuan penting dalam sejarah umat manusia. Penemuan itu adalah lampu pijar. Meskipun sebelumnya telah ada lampu yang dengan sumber tenaga listrik untuk penerangan di jalanan Paris. Temuan Thomas lebih dianggap praktis karena terdapat pemakaian listrik yang dapat diterapkan di rumah-rumah. Pada tahap pembuatan lampu, Thomas sempat gagal ribuan kali. Tahun 1870, Thomas merancang lampu pijar dengan elemen platina. Akan tetapi, rancangan ini malah tidak praktis. Akhirnya Thomas mencari elemen lain yang dapat dipanaskan secara ekonomis dan efisien. Pada tahun yang sama, Sir Joseph Wilson Swan juga menciptakan kampus pijar. Kampus pijar ciptaannya bisa bertahan selama 13,5 jam. Sebagian besar filamen pada kampus pijar yang diciptakan saat itu putus dalam waktu yang sangat cepat. Untuk menyelesaikan masalah itu, Thomas kembali melakukan percobaan. Thomas kemudian menempatkan untaian karbon yang ditempatkan dalam bola lampu hampa udara. Hingga pada tanggal 19 Oktober 1879, Thomas berhasil membuat lampu yang bisa menyala selama 40 jam. Terdapat banyak ilmuwan yang telah menyumbangkan banyak pemikirannya tentang listrik. Salah satunya adalah Michael Faraday, yang merupakan ilmuwan berkebangsaan Inggris yang lahir pada tahun 1791. Michael Faraday telah banyak menciptakan ilmu pengetahuan dan tepat dikenal hingga sekarang. Salah satu penemuannya adalah pengaruh elektromagnetik terhadap pembangkitan tenaga listrik yang ditemukan pada tahun 1832. Penemuan ini disebut dengan hukum Faraday. Temuan dari Faraday ini tidak terlepas dari temuan Thomas yang akan lampu pijarnya. Thomas berhasil memanfaatkan listrik sebagai alat penerangan melalui lampu pijar, sehingga kedua ilmuwan tersebut benar-benar menjadi seorang ilmuwan yang dikenal hingga saat ini. Sahabat MK Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun jauh sebelum itu, Al-Quran telah menjelaskan tentang prinsip dasar listrik. Al-Quran, kitab suci yang agung dan tidak diragukan kebenaran wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur kepada Rasulullah berkaitan dengan peristiwa dan pembelajaran yang terjadi pada masa Rasulullah.
Dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 35, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Allah memberi cahaya pada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang pada dinding yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkelauan seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya, Allah memberi petunjuk menuju cahayanya kepada orang yang Dia kehendaki. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat An-Nur ayat 35. Jika kita cermati ayat tersebut menggunakan metafora atau perumpamaan-perumpamaan tentang cahaya Allah. Kita lihat dan baca lagi ayat tersebut dan mengganti kata-kata perumpamaan dengan kata baru yang kita pahami saat ini, agar memudahkan kita dalam mencerna maksud ayat tersebut sebenarnya. Menceritakan sebuah perumpamaan cahaya Allah sehingga kita tahu seperti apa perumpamaan tersebut. Kata minyak, pada relevansi dengan lampu, kata minyak bisa diganti dengan arus listrik, karena arus listrik pada sebuah lampu adalah bahan bakar yang digunakan lampu sehingga lampu memancarkan cahaya. Kalimat seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar, di sini menjelaskan seperti sebuah ruangan yang tidak bisa ditembus karena memiliki pembatas, dan di dalam ruangan tersebut ada pelita besar yang hampa udara. Pada sebuah lampu tentu harus memiliki sebuah ruangan, dan ruangan tersebut memiliki pembatas sehingga tidak tembus oleh udara sekalipun, dan pelita bisa diterjemahkan seperti sebuah filamen. Pada sebuah lampu, filamen berperan penting dalam proses terbentuknya cahaya. Filamen memiliki kawat yang kecil dan jika dialiri arus listrik akan terbakar karena berada di dalam ruang yang tertutup atau hampa udara, sehingga filamen itu berada antara putus dan tidak, sehingga terbakar dan menimbulkan cahaya. Kalimat berikutnya, kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara. Dengan kalimat ini Allah secara jelas menceritakan tentang sebuah kaca yang bersinar seperti mutiara. Dan seperti yang kita ketahui bahwa lampu adalah seakan-akan sebuah kaca yang bersinar. Kemudian kalimat yang dinyalakan dengan minyak bisa kita tafsirkan secara lepas dengan dinyalakan menggunakan arus listrik. Minyak kita ganti dengan arus listrik karena arus listrik adalah bahan bakar sebuah lampu. Kalimat dari pohon yang banyak berkahnya yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat. Kalimat ini menceritakan sumber arus listrik dan dari mana arus listrik itu berasal. Kata tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat berarti berada di utara dan selatan, yang berarti adalah kutub-kutub magnet. Dan memang arus listrik berasal dari kutub-kutub magnet utara dan selatan. Kutub-kutub magnet utara dan selatan seolah-olah memiliki garis-garis gaya magnet yang bila mana sebuah kumparan dilewatkan memotong garis gaya magnet, maka akan muncul sebuah beda potensial pada kutub anoda dan katoda sebuah kumparan, dan beda potensial antara anoda dan katoda menimbulkan tegangan listrik yang bila mana telah dialirkan ke alat elektronik akan memunculkan arus listrik. Kalimat berikutnya, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Kalimat ini Allah menjelaskan secara gamblang bahwa arus listrik yang sangat kuat pada media konduktor akan membuat konduktor tersebut terbakar dan hampir membuat terang walaupun tidak ada api yang membakar. Contoh kasus adalah sebuah kabel sebagai media konduktor arus listrik. Jika dialiri arus listrik yang kuat, sedangkan kabel tersebut tidak cukup kuat, maka kabel tersebut akan terbakar. Istilah di dalam dunia kebakaran adalah konsleting. Hal ini sering memicu kebakaran pada perumahan dan menggunakan kabel tidak sesuai dengan arus listriknya yang mengalir. Sungguh Al-Quran yang berasal dari firman Allah menunjukkan keagungannya dengan teknologi dan sains yang kita ketahui saat ini tidak ada keraguan di dalamnya. Karena itu, ayat pertama yang diturunkan adalah Iqra, bacalah, karena dengan membaca
kita bisa temukan apapun. Alif Lam Ra, inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana lagi Maha Tahu. Quran Surat Hud ayat 1. Wallahu alam bisawab. Sahabat MK Channel rahimakumullah, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Jika ada kesalahan tafsir, ini datang dari kami sebagai manusia biasa, karena kebenaran mutlak di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.